Tani Link TV, Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar di dunia. Tanaman tumbuh hampir di setiap sudut, dari rumah-rumah di desa sampai kebun kecil di perkotaan. Banyak yang tumbuh liar, tidak dirawat, atau bahkan dianggap tidak bernilai. Hal-hal yang bagi kita tampak biasa, ternyata di luar negeri justru diperlakukan seperti harta karun. Bahkan, ada yang harganya sampai puluhan kali lipat. Fenomena ini terjadi karena negara 4 musim tidak bisa menumbuhkan banyak tanaman tropis yang kita miliki. Mereka harus mengimpor, dan impor berarti biaya tinggi, seleksi ketat, dan pasokan terbatas. Itulah yang membuat produk yang murah atau gratis bagi kita berubah menjadi komoditas premium di negara lain. Hari ini, kita akan membahas 7 contoh produk Indonesia yang harganya murah di sini, tetapi menjadi sangat mahal di luar negeri. Di Indonesia, daun pisang adalah barang paling umum yang bisa kita temukan. Banyak orang mengambilnya secara gratis dari kebun atau pekarangan tetangga. Bahkan, ketika pohon pisang ditebang, daunnya lebih sering dianggap sampah. Namun, di luar negeri, ceritanya berbeda. Di Jepang, Korea, Australia, Kanada, hingga negara-negara Eropa, daun pisang dianggap barang langka dan eksotis, yang sangat penting untuk berbagai hidangan Asia. Daun pisang tidak bisa tumbuh di negara 4 musim. Cuaca dingin membuat daun mudah rusak dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Ini menyebabkan mereka harus bergantung sepenuhnya pada impor. Daun pisang yang dijual di sana dikemas rapi, dicuci, dipres, disterilkan, dan disimpan dalam suhu tertentu agar tetap segar. Proses ini membuat harga melambung. Di Amerika, satu bungkus kecil daun pisang yang hanya berisi beberapa lembar bisa dijual seharga $10-15 atau sekitar $160-240 ribu. Di Jepang, harganya bahkan bisa lebih tinggi. Vanili memiliki kisah unik. Di Indonesia, tanaman ini sempat dianggap tak terlalu berharga dan banyak dibiarkan tumbuh sendiri tanpa perawatan. Namun, dunia internasional menyebutnya sebagai emas hitam karena harganya sangat tinggi dan stabil. Vanili kualitas premium dari Indonesia bisa mencapai harga 6 hingga 10 juta rupiah per kilogram. Mengapa mahal? Karena tidak ada tanaman lain yang membutuhkan proses rumit vanili. Penyerbukan vanili harus dilakukan secara manual. Satu bunga hanya mekar beberapa jam. Dan dalam waktu sesingkat itu, petani harus memastikan proses polinasi terjadi sempurna. Setelah berhasil diserbukan, vanili membutuhkan 9 hingga 10 bulan untuk matang. Kemudian buahnya harus menjalani proses fermentasi dan pengeringan yang berlangsung berminggu-minggu, dengan suhu dan kelembapan yang harus terus dijaga. Jika salah sedikit saja, aroma vanili tidak akan keluar. Selain itu, hanya daerah tertentu yang cocok untuk budidaya vanili. Daerah lembab, hangat, dan stabil sepanjang tahun. Manggis adalah buah yang sangat mudah kita temui. Harganya pun sering antara $20-30 ribu per kilogram. Namun di luar negeri, terutama Jepang, Korea Selatan, dan beberapa wilayah Eropa, manggis dihargai sangat tinggi. Beberapa toko buah premium bahkan menjualnya per buah. Harga per kilonya bisa mencapai 300 hingga 500 ribu rupiah. Alasannya bukan hanya karena kelangkaan, tetapi juga karena kandungan nutrisi yang luar biasa. Manggis mengandung santon, antioksidan kuat yang jarang ditemukan di buah lain. Penelitian dari US National Library of Medicine menunjukkan bahwa santon memiliki potensi antiinflamasi, anti kanker, dan membantu meningkatkan imun. Selain itu, manggis yang layak ekspor harus memenuhi standar sangat tinggi. Kulit harus mulus, bebas retak, dan tidak ada getah. Juga tingkat kematangannya harus tepat. Proses seleksi dan penyortiran ini membuat manggis berkualitas ekspor menjadi sangat langka dan mahal. Bagi kita, buah tropis biasa. Bagi mereka, adalah buah eksotis bernilai tinggi.
Daun pepaya sering dianggap sayuran rumahan. Bahkan, banyak yang malas mengolahnya karena rasanya yang pahit. Namun, di Jepang dan Korea, daun pepaya dijual sebagai herbal premium dengan harga yang jauh lebih tinggi. Satu kemasan kecil daun pepaya segar bisa mencapai 70 hingga 120 ribu rupiah. Jika diproses menjadi kapsul atau ekstrak, harganya bisa mencapai ratusan ribu rupiah per botol. Penelitian dari Universitas Tokyo menemukan bahwa daun pepaya mengandung papain, alkaloid, dan berbagai senyawa antiinflamasi yang bermanfaat untuk kesehatan. Daun pepaya juga sering digunakan dalam pengobatan tradisional modern untuk meningkatkan trombosit, terutama pada pasien demam berdarah. Yang bagi kita hanya sayur pahit yang tumbuh gratis di halaman, bagi negara lain adalah bahan herbal modern yang bernilai tinggi. Bunga telang mungkin salah satu tanaman paling merakyat di Indonesia. Tumbuh di pagar, merambat di tembok, bahkan sering dibiarkan begitu saja. Tetapi, di luar negeri, bunga telang dianggap sebagai superfood. Teh bunga telang kering yang dijual dalam kemasan kecil bisa dihargai antara 150 hingga 300 ribu rupiah. Hal ini terjadi karena bunga telang memiliki kandungan antioksidan tinggi dan warna birunya yang indah membuatnya sangat populer sebagai bahan minuman premium. Banyak kafe modern di Amerika dan Korea memakai bunga telang sebagai pewarna minuman alami. Penelitian dari Journal of Ethnoparmacology menunjukkan bahwa bunga ini juga memiliki potensi mendukung kesehatan mata dan relaksasi. Di Indonesia, daun kelor sering dianggap sayur kampung. Namun, dunia internasional menyebut daun kelor sebagai miracle tree. Kandungan nutrisinya sangat tinggi. Vitamin, mineral, zat besi, antioksidan. Di luar negeri, bubuk kelor dijual sebagai suplemen kesehatan dengan harga yang jauh lebih mahal. Kemasan kecil 200 gram bubuk kelor bisa mencapai harga 200 hingga 400 ribu rupiah di pasar Amerika dan Eropa. FAO pernah merilis laporan yang menempatkan kelor sebagai salah satu tanaman paling menjanjikan untuk mengatasi malnutrisi di berbagai negara. Lucunya, tanaman yang tumbuh liar di kampung kita ini menjadi superfood internasional yang sangat dicari. Daun singkong adalah salah satu sayur termurah di Indonesia. Biasanya dimasak sebagai gulai atau tumisan sederhana. Namun, di negara-negara 4 musim, daun singkong sulit ditemukan karena tanaman singkong tidak bisa tumbuh di iklim dingin. Akibatnya, daun singkong dalam kemasan beku di Jepang, Italia, Kanada, atau Australia bisa mencapai 60 hingga 120 ribu rupiah per 300 gram. Menurut data International Market Analysis, permintaan daun singkong meningkat karena digunakan dalam kuliner tradisional negara-negara Afrika dan Asia Tenggara. Bagi mereka, daun singkong adalah bahan makanan penting. Karena tidak bisa menanam sendiri, mereka mau tidak mau harus membeli mahal. Itulah 7 produk Indonesia yang harganya murah di sini, tetapi berubah menjadi barang mewah ketika dijual di luar negeri. Perbedaan iklim, budaya, permintaan global, dan standar ekspor membuat produk tropis Indonesia semakin dicari dunia. Kadang kita tidak menyadari betapa berharganya apa yang kita punya, sampai kita melihat bagaimana negara lain menilainya. Jika warga Tandiling TV merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.